Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dona Fatia Rahma dari kelas 23C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori semiotik. Nah, di video kali ini, mari kita lanjut membahas tentang teori stilistika. Apa sih yang dimaksud dengan teori stilistika ini? Stilistika berasal dari bahasa Inggris, yaitu stylistic, yang berarti gaya bahasa. Seorang pengemuka teori stilistika, yaitu Ethieu, menegaskan bahwa stilistika yaitu pemakaian gaya bahasa yang khas atau istimewa sebagai ciri-ciri dari seorang sastrawan yang menyimpang atau deviasi dari bahasa sehari-hari. Jadi, stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Nah, penyimpangan-penyimpangan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, mari kita bahas tentang penyimpangan leksikal. Penyimpangan leksikal adalah kata-kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ngiau, pepintu, dan leluka. Contoh puisi yang memakai penyimpangan ini bisa kita lihat pada puisi yang berjudul Sepi Saupi, karya Sutarji Kalzombatsri. Penyimpangan gaya bahasa yang kedua yaitu penyimpangan semantis. Penyimpangan semantis adalah penyimpangan yang berupa penggunaan kata dalam puisi yang maknanya tidak menunjuk kepada makna aslinya. Misalnya, seorang penyair menggunakan kata langit pada puisinya, yang kata langit itu bisa merujuk kepada Tuhan atau seseorang yang sangat jauh dan sulit dijangkau, bukan langit yang seperti yang kita ketahui. Penyimpangan yang ketiga yaitu penyimpangan fonologis. Penyimpangan fonologis berguna untuk kepentingan rima. Seorang penyair sering melakukan penyimpangan bunyi. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada kutipan puisi yang berjudul Yang Terampas dan Putus, karya Chairil Anwar. Chairil Anwar menggunakan kata menggigir untuk mengganti kata menggigil. Ia melakukan penyimpangan dengan mengubah bunyi L dalam kata menggigil menjadi bunyi R sehingga menjadi menggigir. Penyimpangan yang keempat yaitu penyimpangan morfologis atau pembentukan kata. Seorang penyair sering juga tidak mengindahkan aturan morfologis atau pembentukan kata ini. Contohnya dapat kita lihat pada kutipan puisi Balada Sumilah karya W.S. Rendra. Dalam kutipan puisi ini, Rendra menggambarkan kata ngusapi dan nepuki yang sebenarnya secara morfologis tidak tepat. Penggunaan yang tepat adalah mengusapi yang dibentuk dari kata dasar usap dan ditambah imbuhan me dan i, dan kata menepuki yang dibentuk dari kata dasar tepuk dan ditambah imbuhan me dan i. Penyimpangan yang kelima yaitu penyimpangan sintaksis atau pola kalimat. Seorang penyair kerap mengabaikan aturan pola kalimat dalam kaidah bahasa. Contohnya dapat kita lihat pada puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Pada kutipan puisi tersebut menggunakan frase ini kali yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan yang tepat seharusnya kali ini karena bahasa Indonesia memiliki pola diterangkan menerangkan. Penyimpangan yang terakhir yaitu penyimpangan historis. Sesuai namanya, historis, penyimpangan historis ini adalah bentuk penyimpangan yang menggunakan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kata jenawi, rimpuh,
bonda, lampus, dan sebagainya. Contohnya dapat kita lihat pada nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah yang menggunakan kata lampus. Nah, sekian penjelasan saya tentang teori stilistika ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!